Okay, so gue decide buat syuting sedikit berbeda hari ini karena gue lagi on the way mau ke satu tempat, dan hari ini gue mau share sedikit tentang perjalanan gue di YouTube, dan gue pengen juga share ke teman-teman semua tentang my goal di tahun ini. Jadi gue gak tahu apakah you guys yang nonton video ini pernah nge-set goal atau punya specific goal di tiap tahunnya. Karena kalau misalkan waktu gue decide buat keluar dari kerja kantoran, yaitu dulu 2012 sampai 2015, gue decide buat kerja 9 to 5 as a graphic designer. Terus 2015 gue akhirnya decide buat keluar karena di saat gue kerja kantoran itu gue nyambil nerima freelance desain Katuremi. Kalau teman-teman semua follow gue di sosial media, kalian pasti tahu gue juga seorang magician, ya juga playing card designer. Sebelum gue terjun ke dunia TCG dan dunia brewek, gue akhirnya decide 2016 untuk full time sebagai freelance, fokus buat desain Katuremi dan juga show sulap beberapa kali. Nah, gue tuh selalu nge-set goal di tiap tahunnya. Nothing specific, nggak kayak gue harus punya klien sekian puluh tiap tahunnya, nggak begitu. Tapi lebih kayak when I look back tiap tahunnya, habis tahun baru, terus baru berjalan beberapa bulan, or biasanya paling gampang sih pertengahan tahun kayak gini, gue biasanya suka review kayak tahun ini so far gue sudah dapat klien berapa banyak ya, dan gue sudah mengerjakan apa aja ya, apakah itu lebih bagus daripada tahun lalu, apakah tahun ini gue terlalu santai. Jadi lebih kayak meng-compare tahun lalu, diri gue di tahun lalu sama compare diri gue sekarang. Goalnya biar bisa lebih bagus dari tahun sebelumnya. Nah, terus semakin kesini, mungkin kemarin waktu pandemi gue nggak begitu ambisius lah, dalam artian pandemi kan kita mostly di rumah dan kita hanya bertahan hidup. Goalnya hanyalah untuk bertahan hidup dan survive. Yang penting bisa makan, yang penting bisa dapat penghasilan dari dari kerjaan sehari-hari. Waktu itu juga gue masih depend sama istri gue karena dia kerja kantoran, dan walaupun freelance gue berdampak di pandemi, masih bisa survive lah kita. Nah kan sekarang pandemi sudah nggak ada ya disebutnya, udah nggak ada pandemi. Gue awal tahun ini decide buat sedikit ambisius lah, dan lebih set goal gue spesifik, nggak cuman kayak yang penting gue lebih bagus atau setidaknya gue lebih oke dari tahun lalu. Gue tahun ini mencoba untuk spesifik goalnya, biar gue tahu arah tujuan gue kemana. Nah, jadi tuh gue tahun ini, sebenarnya udah dari 2 tahun lalu sih, gue tuh pengen banget bisa fokus nge-YouTube. Nah, kalau kalian misalkan sudah pernah follow gue di sosial media gue yang satunya lagi, itu kalian pasti aware kalau misalkan gue tuh sebenarnya kontennya beda sama konten di YouTube. Gue lebih banyak posting atau share konten-konten berbau sulap atau berbau keluarga, karena di platform sebelah gue lebih banyak share tentang anak gue, tentang keluarga, terus tentang job gue, desain Katuremi, dan jarang banget gue sharing konten-konten unboxing kartu TCG dan ngegacha dan lain sebagainya. Jarang banget ya, mungkin beberapa kali gue nge-post di story. Nah, gue tetap stay di di konten pilar yang menurut gue nih oke buat audiens gue, karena gue sudah membuat konten sulap ya di platform sebelah sudah dari 2012. Jadi audiens gue sudah terbentuk di situ, dan gue berasa lately gue lebih jaim di platform sebelah ketimbang di sini dan di sosial media yang depannya T. Nah, kalau di platform sebelah, di platform yang depannya T, itu gue akhirnya decide buat sharing something else. Yang tadi gue berpikir, gue bisa nih sharing konten-konten sulap gue di platform T itu, tapi ternyata nggak works. Ternyata audiensnya nggak segitu bagus seperti di sosial media yang biasa gue ngepost konten sulap gue. Nah, pada akhirnya gue decide buat nge-share konten-konten yang menurut gue nggak butuh banyak effort.
pas gue nyemplung ke dunia TCG, gue mulai melihat kayaknya bisa nih gue konten-konten brewek, karena kontennya pun juga effortnya nggak gitu banyak, cuman gue butuh ke minimarket, gue beli packnya, bawa ke rumah, syuting di rumah, dan upload. Dan voice overnya pun gue pakai teks yang bisa di-convert jadi suara, which is nggak gitu banyak effort. Ya, satu video 10 menit atau 15 menit lah bisa langsung upload. Nah, dari situ audiensnya mulai banyak. Ternyata dengan konten-konten yang sesimpel itu dan se-effortless itu, yang nonton banyak, bisa sampai tembus 10 juta view kalau nggak salah. Nah, dari situ gue berpikir, gimana kalau gue share konten yang sama di YouTube channel gue? Karena dulu sebenarnya waktu pandemi, gue mencoba untuk mengaktifkan YouTube channel gue, tapi tidak berhasil karena mungkin either dulu gue masih nggak tahu mau share apa. Sebenarnya tuh gue pengen share konten sulap di YouTube channel gue, karena gue mau share konten-konten yang lebih panjang seperti tutorial sulap, street magic, habis itu cerita tentang insight yang berguna buat para magician biar mereka bisa improve skill mereka. Tapi kayaknya dilihat dari view, gue sempat share kayak sekitar 10-an video deh kayaknya, cukup panjang, kualitasnya pun juga bagus karena gue dibantu sama temen gue yang nonton cuma berapa ratus doang. Dan setelah itu karena gue dulu masih depend sama temen gue, akhirnya stop video sulapnya. Dan setelah stop, akhirnya gue nggak gitu aktif di YouTube dan lebih aktif di platform sebelah yang depannya T. Nah, dari situ gue berpikir kayaknya kalau gue nggak challenge myself untuk bisa create konten di YouTube serius, gue nggak kemana-mana. Cuman dia stay aja di sosial media gue yang biasa, engagementnya biasa aja. Gue harus bereksperimen lebih dan harus men-challenge diri gue. Makanya goal tahun ini spesifik banget. Goal tahun ini ada 3. 1, gue pengen punya 100.000 subscriber di YouTube channel gue. By this time kalian nonton videonya, by this time yang gue cek juga udah 45.000, which is di awal tahun gue sempat ngecek, gue sempat inget juga di awal tahun tuh subscriber gue tuh cuma 20.000, naik 25 ribuan lah dalam kurun waktu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. Ya agak slow sih sebenarnya, tapi dulu itu gue masih depends dari YouTube Shorts, karena gue berpikir yang penting gue naikin subscriber gue dulu dengan ngepost banyak video short. Sampai akhirnya gue udah accomplish bisa jadi YouTube partner, dan akhirnya untuk bisa mendapatkan monetization dari YouTube gue harus bisa buat video yang lebih panjang, dan gue harus bisa accomplish 4.000 public watch hour, which is itu challenge baru buat gue. Nah, maka dari situ gue set goal kedua, yaitu gue mau bisa monetize dari YouTube, nggak cuma dari fan funding tapi juga dari iklan. Makanya gue mulai aktif buat konten video panjang. Kalau misalkan kalian lihat, kalian pasti aware yang sering nonton video gue ini, pasti kalian sering sadar bahwa dulu tuh gue cuma upload 1 video atau 2 video sebulan awal tahun. Sekarang gue bisa upload video tuh seminggu 2 kali, bahkan bisa lebih. Minggu lalu gue nge-post bisa 4 video 1 minggu kalau lagi rajin banget. Karena apa? Karena gue pengen achieve goal gue yang kedua, yaitu biar bisa monetize di YouTube. Nah ya amin-amin aja, biar somewhere this year gue bisa monetize. Gue nggak peduli sih mau dapat duitnya gede atau enggak, yang penting gue bisa monetize aja dari YouTube. Nah yang ketiga, ini sebenarnya sih agak di luar dari goal gue yang pertama dan kedua. Goal gue yang ketiga adalah gue pengen bisa punya duit 100 juta di ATM, which is ya bukan angka yang besar kalau bisa dibilang buat orang yang udah berkeluarga, tapi gue pengen challenge diri gue, bisa nggak gue achieve dan ngumpulin duit dengan kerja, dengan ngerjain apapun, freelance dan segala macam, ngumpulin 100 juta di rekening gue. Nah, by the end of this year, gue akan review apakah gue achieve ketiga goal ini. Gue nggak mau terlalu banyak goal, karena kalau terlalu banyak goal jadi malah overwhelm, terus malah jadinya kayak burn out. Jadi
it's better for me to just focus on these three goals, dan nantinya along the way kalau misalkan ada tambahan goal-goal lainnya yang bisa gue achieve, ya udah itu poin tambahan buat gue. Tapi 3 goal ini gue pengen capai di tahun ini. Nah, speaking about my goal, ini sebenarnya juga cukup surreal sebenarnya, cukup unbelievable. Di saat gue lagi konten YouTube lumayan aktif, tiba-tiba gue dapet email dari YouTube official. Katanya gue diundang untuk ikut online bootcamp. Nah, gue tuh berpikir, I thought that this invitation is a scam, karena gue nggak pernah dapet email gini sebelumnya. Dan gue sempat tanya sama temen gue, even gue sempat search nama orang yang invite gue di LinkedIn, just to make sure that this invitation is legit. Karena gue juga nggak mau tiba-tiba di scam sama orang. Ternyata emang invitation ini bener. Dan akhirnya gue ikut beberapa event-event online-nya dari si YouTube. Nah, hari ini cukup spesial karena gue diundang. Sebenarnya gue registrasi, tapi gue diundang untuk bisa datang ke event offline-nya YouTube. Jadi mereka bilang katanya akan ada event online dan offline YouTube Bootcamp, dan offline-nya itu somewhere in August. Dan gue sempet daftar, dan puji Tuhan gue diundang. Nah, hari ini kita akan datang ke eventnya yang ada di daerah Jakarta. Gue happy banget, pertama kali. Well, kayaknya ini event pertama di tahun 2024 deh kayaknya. Gue belum pernah datang ke event-event offline di tahun ini. Dan nanti gue akan share ke teman-teman semua acaranya seperti apa, acaranya seseru apa. Dan this probably impact yang gue dapatkan di saat gue lagi mengejar goal yang gue set di awal tahun. Setidaknya berbuah, setidaknya dari goal yang gue set di awal tahun itu ada hasilnya. Oh, akhirnya gue bisa diundang buat datang ke eventnya YouTube Bootcamp yang ada di Jakarta. Nah, gue penasaran banget eventnya seperti apa, serunya seperti apa. Jadi ikutin gue terus bareng teman-teman creator di acara YouTube Bootcamp. Let's go. Oke, so kita sudah sampai. Kita langsung ke lokasi acara dan registrasi dulu. Gue lagi on the way mau ke lobby-nya Ritz-Carlton, habis itu kita langsung naik ke Glass House. Thank you. Pakai aja seperti itu. Oke, thank you. Kahana Devarianti, kasih tepuk tangan dong. Oh masih biasanya pada rame kalau online. Sekali lagi selamat datang teman-teman kreator, yeay.
silakan dengarkan lagunya. So itu adalah akhir dari eventnya YouTube yang diadain di Ritz-Carlton Pacific Place. Gue pulang masih dikasih goodie bag lagi. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. I'll see you guys again on the next video. Bye-bye.